Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, di dalam persekutuan doa saat ini, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau mengutus Allah Roh Kudus untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dan memberlakukannya. Hamba-Mu dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, perenungan firman Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita akan merenungkan dengan tema percaya dan bertobat. Saat ini kita diingatkan kembali tentang Allah yang sungguh Maha Kasih. Kasih-Nya dinyatakan dengan Allah datang ke dunia dalam wujud manusia Tuhan Yesus. Kedatangannya bukan untuk menghukum manusia, tetapi menyelamatkan manusia. Keselamatan manusia oleh karena manusia dalam kuasa maut, dan itu oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa. Allah menghendaki setiap manusia yang berdosa mau percaya dan bertobat. Setiap manusia yang percaya dan mau bertobat akan menerima anugerah Allah, yaitu hidup kekal. Hidup kekal yang bukan hanya sekedar perkara hal waktu saja, tetapi hidup kekal itu adalah tentang bagaimana hidup yang diarahkan untuk melakukan kehendak Allah dan menikmati persekutuan dengannya. Kasih Allah yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus menjadikan hidup kita yang sedang menuju kebinasaan memperoleh kehidupan kekal. Hal ini memerlukan tanggapan kita sebagai manusia. Manusia mau percaya atau tidak? Kita mau percaya atau tidak? Percaya kepada kasih Allah dan kepada Tuhan Yesus yang menyatakan karya keselamatannya. Nah, respon kita itu menentukan sikap kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita memahami bahwa iman membuat hidup kita berubah dan iman membuat kita bertobat. Orang yang percaya kepada Allah akan mengarahkan dirinya dengan tunduk dan taat kepadanya. Mereka akan melakukan kebenaran dalam menyatakan terang Allah. Mereka sadar akan keberdosaannya.
dan mau untuk memperbarui hidupnya, menyatakan terang Allah di dunia ini. Sehingga karya Allah nyata dalam sikap dan tindakan orang percaya tersebut. Dan hidup mereka menuju pada kehidupan kekal. Tetapi bagi orang yang tidak mau percaya kepada Allah, mereka lebih suka hidup dalam kuasa kegelapan atau dosa. Mereka melakukan perbuatan yang jahat di mata Allah. Mereka cenderung menyimpan kesalahan dan dosa mereka dan menikmati perbuatan dosanya. Mereka membenci terang karena terang menerangi dan menyingkap perbuatan mereka dalam kuasa gelap. Hal inilah yang seringkali membuat kita sebagai manusia enggan untuk bertobat, enggan untuk berubah. Dan ketika kita tidak mau bertobat, sebenarnya kita sedang menuju pada kebinasaan. Saat ini kita mengerti bahwa perbedaan orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Allah bukanlah perkara atau bukanlah pada keberdosaan. Sebab kita semua manusia berdosa. Tetapi ada perbedaan yang jelas di antara orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Allah, yakni sikap mereka terhadap dosa, dan terletak pada respon mereka ketika Allah menyelamatkan manusia. Yang pertama adalah sikap mereka terhadap keberdosaannya. Yang kedua adalah respon ketika ia melihat, ia tahu bahwa Allah menyelamatkan manusia berdosa. Lalu bagaimanakah respon kita terhadap kasih Allah itu? Di tengah pandemik ini, kita diajak untuk merenungkan kembali karya penyelamatan Allah dalam hidup kita. Hidup kekal tidak hanya bermakna soal waktu saja, tetapi kualitas hidup. Kualitas hidup kita yang mau diarahkan dan taat kepada kehendak Allah. Hidup yang mau untuk diperbaiki dalam setiap kesalahan kita. Hidup yang mau untuk melakukan kebenaran, menyatakan terang Allah. Mari, saudaraku semua, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, kita merenungkan kembali kasih Allah itu dengan menguatkan persekutuan kita dengan Allah. Mari kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dengan cara bagaimana kita di tengah saat ini taat kepada himbauan pemerintah, melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Dan sekalipun dalam pergumulan pandemik ini, mari kita menyatakan terang Allah untuk sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup.